Selamat datang di video saya. Kali ini kita bakal ngobrol tentang another AI tools gitu ya. Jadi kali ini kita mau ngobrol tentang AI tool yang bisa membantu kita untuk bikin presentasi. Kalau masih ingat kemarin beberapa video yang lalu gitu, saya pernah bilang kalau ChatGPT itu bisa bikin presentasi, bisa bikin outline, bisa bikin script presentasinya. Tetapi yang tidak bisa dibikin oleh ChatGPT adalah bikin slide sama bikin ilustrasi. Jadi bikin PPT-nya gitu, bikin PowerPoint-nya gitu. Nah, ada satu AI tool yang barusan rilis beberapa hari, masih fresh, yang bisa membantu kita untuk bikin presentasi gitu. Teman-teman nanti bisa lihat fitur-fiturnya apa saja dan nanti bisa dicoba, langsung dicoba. Nah, kita kalau mau akses, kita bisa akses lewat alamat beta.tome.app gitu ya. beta.tome.app. Seperti biasa semua tautan akan selalu ada di deskripsi. Teman-teman kalau kelewat silakan cek di deskripsi saja, jadi tinggal diklik saja. Tampilan halaman depan cukup simple gitu. Informasinya cukup singkat gitu, cuma ada generative storytelling has arrived, unlock your best work with Tome's AI powered storytelling format. Jadi memang gaya bercerita yang ditawarkan oleh Tom ini memang kayak storytelling gitu ya, bercerita gitu. Presentasinya berupa storytelling gitu. Nanti kita coba ya, kita coba. Yang menarik adalah presentasi yang dibikin oleh Tom ini itu konsepnya sama seperti kita menggunakan chatbot yang lain gitu. Jadi kita masukin prompt, kemudian dari prompt itu akan dibuatkan presentasinya. Sesimpel itu. Kita masukkan promptnya dan kemudian dibikinkan presentasinya oleh si Tom App ini gitu. Nah, daripada berpanjang lebar, kita mulai aja. Teman-teman silakan akses beta.tom.app. Teman-teman nanti diminta untuk sign in gitu. Tapi kalau belum punya akunnya harus sign up dulu. Teman-teman klik try Tome dan kemudian langsung muncul seperti ini. Teman-teman bisa masuk lewat email atau paling gampang seperti yang saya lakukan itu bisa pakai Google Account. Tapi kalau nggak mau pakai Google Account, pakai email yang biasa juga boleh. Nanti saya juga akan masukkan kode referral saya gitu. Teman-teman bisa pakai kode referral saya untuk join Tom juga. Nanti akan saya masukkan di deskripsi. Bisa coba ya. Oke, karena saya sudah join, saya klik sign in saja. Saya sudah sign in. Kita masuk. Saya sudah bikin satu presentasi. Nanti kita lihat hasil presentasinya tadi saya bikin dan kita nanti explore fitur-fitur si Tom.app ini gitu ya. Teman-teman, secara sekilas begitu teman-teman sudah daftar, sign up dan kemudian sign in, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Kita lihat ya secara sekilas. Di sebelah kiri kita punya panel notification, recent, personal, shared with me, akun kita, informasi kita, dan yang sudah di-delete gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak isinya gitu. Mungkin jika semakin banyak presentasi yang kita bikin, kemudian akan semakin banyak notifikasi yang muncul ya, more or less. Tadi saya sudah bikin satu presentasi, nanti kita lihat. Kalau kita klik akun nama kita gitu di sini akan muncul template yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi kita. Kalau tidak kita bisa langsung bikin create di sini. Ya, create di sini. Nanti kita klik ya, coba klik ya. Dan yang berikutnya adalah kita punya kredit. Jadi awalannya kita akan diberi 500 kredit gitu ya. Kita akan diberi 500 kredit dan kemudian kreditnya berkurang sesuai dengan jumlah presentasi yang dibikin. Tadi saya bikin satu presentasi habis 15 kredit
gitu ya. Dan kita bisa nambah kredit jika kode referral kita dipakai oleh teman lain untuk daftar akun baru gitu. Jadi nanti pakai kode referral saya supaya kreditnya nambah gitu ya. Oke, kita bikin, coba kita create ya. Kita create. Nah, ketika create, teman-teman akan disajikan oleh satu blank canvas seperti ini, dan kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk membuat prompt. Jadi presentasinya mau tentang apa? Semakin banyak detailnya, semakin mudah bagi si Tom ini untuk membuat presentasinya, gitu ya. Saya tidak mau bikin presentasi lagi supaya nggak kurang. Jadi kita akan lihat presentasi yang sudah dibikin oleh Tom dari prompt yang tadi saya masukkan, gitu ya. Teman-teman sambil nyoba nanti. Ketika klik create, masukkan prompt-nya, masukkan detail presentasinya seperti apa, nanti langsung akan dibuatkan oleh si Tom-nya. Gitu ya. Sekarang kita lihat kita delete aja yang baru. Kita lihat presentasi yang tadi sudah saya buat lewat Tom. Jadi tadi saya minta dibuatkan step by step presentasi tentang step by step tentang cara menggunakan Tom ini gitu. Jadi oleh si Tom kemudian dibikinkan 8 slide. 8 slide yang diberi judul Creating a Great Presentation with Tom App Step by Step Guide. Nah, kenapa saya pengen bikin ini supaya juga sambil menjelaskan ke teman-teman tentang bagaimana cara menggunakan si Tom App ini gitu. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ada 8 slide, dan yang menarik adalah dari prompt sederhana itu si Tom App kemudian membuatkan presentasi detail slide per slide, dan di beberapa slide sudah dibuatkan ilustrasinya langsung oleh si Tom App ini. Mesinnya si DALL-E ya, mesinnya si DALL-E. Kalau belum familiar dengan DALL-E, browse video saya beberapa saat yang lalu, kita ngomongin DALL-E, kita ngomongin Midjourney, kita ngomongin tentang playground.ai gitu. Jadi ngomong tentang AI yang bisa generate image. Nah, ini mesinnya itu si DALL-E gitu ya. Jadi di beberapa slide selain dibikinin deskripsi juga dibuatkan gambar ilustrasinya. Oke, sekarang kita explore fitur-fiturnya. Jadi detailnya seperti ini. Yang di panel sebelah kiri ada slide. Ketika teman-teman klik slide-nya akan berpindah ke slide itu. Kalau klik kanan, teman-teman muncul duplicate, copy, cut, atau delete. Gitu. Jadi mirip sebenarnya dengan Microsoft PowerPoint. Gitu. Jadi kamu duplikat boleh, di copy boleh, di cut boleh. Gitu. Nah, yang di pojok bagian bawah teman-teman bisa nambah halaman. Misalkan halamannya apa? Halamannya nah, misalkan jangan di sini. Delete. Semudah menggunakan Microsoft PowerPoint sebenarnya, very simple. Kita tambahkan heading gitu. Jadi nanti bisa ditambahi sendiri. Sama seperti menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, itu yang di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada, kalau kanvasnya kosong ya, kita pencet plus, akan muncul banyak fitur-fitur yang hampir sama dengan Microsoft PowerPoint. Mau ditambah teks, image, DALL-E, artinya gambar, kita mau nambahin gambar, nambahin video, nambahin GIF, nambahin table, sama gitu. Teman-teman silakan ekspor. Menarik ini ya. Jadi AI campur Microsoft PowerPoint. lebih menantang dan menarik gitu. Untuk tanda plusnya, jadi tanda plus itu memberikan lebih banyak fitur tambahan untuk edit gitu ya, edit slide-nya. Kalau pencet ini, nanti teman-teman bisa bisa merekam jika ingin merekam video gitu, menambahkan video, teman-teman bisa langsung menggunakan ini. Kita izinkan. Muncul gambarnya gitu. Ini agak lama.
akan muncul gambarnya, teman-teman bisa merekam. Jadi selain apa namanya teks, teman-teman juga bisa merekam video langsung di Tom App ini. Nanti coba ya. Nah, untuk yang ini, yang seperti gambar palet untuk melukis itu, teman-teman bisa set theme-nya si Tom sendiri. Jadi misalkan mau dark, mau light, nah terang banget, mau cream juga boleh. Kita coba cream ya supaya lebih terang saja. Mau dikasih background juga bisa, mau headingnya warnanya apa dan sebagainya, gitu, more or less. Nah, yang di pojok bagian bawah yang seperti gambar bintang ini itu AI Create. Nah, jadi kalau teman-teman klik ini, kita bisa nambahin apa namanya, nambahin slide-nya, tetapi dibantuin oleh AI lagi. Jadi tadi kan saya nulis satu prompt, buatkan step by step-nya. Sudah dibikinkan 8 slide oleh si Tom ini. Nah, kalau teman-teman mau nambah slide lagi, tapi minta bantuan si AI, teman-teman bisa klik pojok kanan bawah kayak tanda bintang gitu, AI Create, dan nanti akan dibuatkan halaman baru dengan bantuan si AI. Tapi nanti kreditnya akan berkurang. Jadi sekali lagi kita hanya punya 500 kredit dan kreditnya akan terus berkurang jika kita meminta bantuan si AI terus-menerus gitu untuk membuatkan slide-nya. Jadi memang harus lebih berhati-hati gitu. Kalau bisa bikin sendiri, bikin gitu. Tapi kalau pengen dibikinin sama si AI, ya teman-teman nanti resikonya cuma kreditnya akan berkurang gitu, more or less. Itu untuk panel sebelah kanan, panel sebelah kiri sudah, panel sebelah kanan sudah. Sekarang kita lihat. Kalau teman-teman klik bagian slide yang punya gambar, yang ada gambarnya, begitu teman-teman arahkan kursornya ke gambar dan diklik, di pojok bagian, bukan di pojok, di panel sebelah kanan akan muncul logo OpenAI. Dan jika logo OpenAI ini diklik, akan muncul pop-up window yang isinya deskripsi gambar itu yang sudah di-generate oleh DALL-E. Gitu. Jadi kalau teman-teman merasa, Mas Rizang gambarnya di slide 3 itu bisa diganti nggak? Bisa. Caranya dengan mengganti prompt. Dengan mengganti prompt-nya, kemudian teman-teman bisa generate new picture for that particular slide. Gitu. Jadi menarik menarik banget, ada banyak hal yang bisa dieksplor, cuma sayangnya memang kita hanya punya kredit gratisan 500 gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau daftar bisa pakai kode referral saya ya. Pakai kode referral, nanti saya tulis juga di deskripsi. Itu sebenarnya sederhananya tidak sederhana, nanti sebenarnya lebih ke bagaimana kemudian diedit gitu ya, diedit dan kemudian kita bisa pakai. Nah, karena ini presentasi kan pastinya akan dipresentasikan. Nah, di pojok kanan atas itu ada beberapa tombol yang bisa kita perhatikan. Tombol akun, tombol komen, jadi kita bisa nambahin komen juga. Nah, gitu. Jadi misalkan di slide 1 kita mau nambah komen apa, nambah catatan apa, bisa di sini. Kemudian kalau titik-titik 3 itu kita apa namanya, kita drop down, seperti biasa mirip dengan yang lain sebenarnya, duplicate, rename, add logo gitu. Jadi untuk ngedit file secara keseluruhan. Kemudian kalau ini play gitu ya, present kalau di Microsoft PowerPoint misalkan. Jadi kita bisa melihat presentasinya gitu. Apakah dengan apa namanya present ini kita bisa langsung presentasi? Slide ini iya. Jadi kalau teman-teman bertanya kalau di Canva, kalau kita pakai Canva kan bisa present gitu. Kalau di Tom juga sama, apa namanya, kita akan menggunakan tombol apa namanya, tombol play ini untuk mempresentasikan presentasi ini, mempresentasikan slide-slide ini. Jadi teman-teman kalau sudah bikin mau dipresentasikan tinggal klik play dan teman-teman bisa langsung memulai presentasinya gitu. Jadi apa namanya, view-nya sudah full, window-nya sudah full gitu tampilannya. Nah, kalau diklik share, kalau teman-teman seperti Google Docs sebenarnya, kalau teman-teman share, klik tombol share, teman-teman bisa apa namanya berbagi
presentasi ini gitu, file presentasi ini dengan orang lain gitu. Dan kalau orang lain punya akun Tom app ini, mereka juga bisa langsung ikutan edit gitu ya, sama seperti ini, ikutan edit, ikutan komen atau ikutan play gitu. Jadi hampir sama dengan Google Doc konsep share ini gitu ya, more or less. Um, ada beberapa yang bilang gitu ini gabungan antara Google Slide, Canva, sama DALL-E atau ChatGPT, mungkin ChatGPT juga ya. Jadi bisa generate konten lewat ChatGPT, generate pictures gitu ya, generate pictures lewat DALL-E, berbagi filenya ala Google Slides gitu, tapi isi presentasinya itu mirip-mirip Canva juga. Jadi kayak Tom app ini kombinasi dari keempat app ini, mirip sama Canva tapi berbagi file sharingnya gitu ya. Itu juga mirip kayak Google Slides, apa namanya, tadi apa lagi, untuk gambar ya, generate gambarnya menggunakan DALL-E, kemudian untuk yang generate kontennya itu ChatGPT gitu. Jadi memang ini alat ini pintar banget, sangat pintar gitu, sangat pintar. Cuma sayangnya memang ada keterbatasan kredit yang kita bisa pakai untuk per akunnya gitu, 500, dan teman-teman bisa nambah kreditnya dengan merekomendasikan Tom App ke teman-teman lain supaya bikin akun. Nah, saya juga pengen merekomendasikan gitu. Teman-teman nanti daftar akunnya pakai kode referral saya. Ya, nanti akan saya tulis di deskripsi gitu. Tapi more or less ini perkembangan yang sangat sangat baru, fresh gitu, baru dirilis beberapa hari yang lalu. Teman-teman silakan coba dan bandingkan gitu. Selama ini kalau saya bikin presentasi saya pakai Canva. Tapi dengan adanya ini kayaknya kok menarik ya. Saya tidak harus berpikir keras untuk bikin konten gitu. Saya cuma bikin prompt dan kemudian langsung dibuatkan oleh si AI. Habis ini saya mau nyoba lagi, tetapi videonya kita akan selesaikan di sini aja. Teman-teman silakan akses tom.app, bikin akun, kemudian bisa langsung nyoba. Detailnya sudah dijelaskan di video. Teman-teman tinggal lihat lagi step by step-nya, perhatikan panel-panelnya dengan baik, di sebelah kanan, sebelah kiri, fungsi-fungsinya apa saja, dan kalau ada yang bingung, boleh tanya di kolom komentar, dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Akhirnya, selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye, terima kasih.